Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita ada di kandang ya, Desa Wonokarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Di sini terlihat sapi besar sekali ya. Perkiraan ada 1 ton kemungkinan ya. Ada 1 ton, ini udah ditawar 80 juta ya. Ini tempat Pak siapa? Tanto. Ini tempat Pak Tanto ya. Ini ada penggemukan, ada juga pembibitan. Ya. Ini udah lama ya, Mas Tanto ya? Udah ada berapa tahun ini? Tahun 2000-an. Dari tahun 2000-an ini. Keluarga. Ini dari rupanya dari menurun ya, usaha menurun ini keluarga. Ini terlihat ya, sangat gemuk sekali. Terus pakannya ini sangat menarik ini. Jadi ada pakan fermentasi ini, ya. Ini lagi dicoper nih itu, hijauan rumput odot ya, sama rumput gajah. Terus itu ada jerami kering. Hai Mas ya, jerami kering hai. Terus sekali ini persediaan untuk musim kemarau ya. Terus Mas Tanto ini pakan fermentasinya itu gimana caranya? Pakan fermentasi, cara membuatnya? Ya lah tambahin karo probiotik lah. Probiotik. Probiotik diaduk, dilebokne plastik, wis dadi. Enak, kadang-kadang cuma males aja gitu. Jadi rumput aja apa dicampur dengan tambahan? Enggak, tambahnya cuma itu tuh Pak. Tambahan shot itu. Nah, itu. Oh, dengan ditambah cuman probiotik aja? Nah, itu aja udah. Oh iya. Terus pakan yang lain selain fermentasi? Ya paling tambahin bekatul sama itu. Oh, bekatul ya. Apalagi? Ada enggak ya? Enggak. Kalau rumputnya kurang itu pun, kalau rumputnya cukup melimpah ya nggak dipakai. Menyesuaikan Pak. Jadi di sini pakan pakai fermentasi. Artinya kalau pas musim penghujan itu banyak rumput ya. Banyak rumput, terus pakan mungkin disimpan Mas ya. Iya, iya. Disimpan di fermentasi. Nanti itu cadangan pas pada musim kemarau. Ya, seperti kita ketahui di Indonesia ada 2 musim ya. Musim penghujan dan musim kemarau. Ini memanfaatkan pas persediaan rumput masih banyak difermentasi ya. Itu dijual ya. Jual kalau cocok harganya. Kalau belum cocok itu masih tahan 1 tahun lagi Pak. Tahannya umur berapa emang? 4,5 itu. 4,5 tahun. Iya. Kita beli umur 1,5 tahun, di sini udah 3 tahun. Bobot sekitar 1 tonan ya. 1 ton lebih. Jadi punya kebun rumput Mas ya? Ada paling 3 pekarangan. Wah, sangat luas sekali. Kurang lebih 4 hektar Pak. Jadi tidak susah-susah ya kalau mengenai pakan. Ada bank rumputnya ya. Di Serotoro. Orang ambalan. Indo orang ambalan. Ada pesan-pesan Mas untuk peternak pemula dalam usaha pembibitan atau penggemukan. Mungkin Yang ada jelas, saran-sarannya. Ulat, telaten. Kalaupun harga ternak kadang naik turun kan itu ya. Ya kalau lagi pas harga turun ya yang penting bertahan, diperbanyak ternaknya. Kalau harga bagus ya kita panen gitu aja. Nggak usah pusing dengan harga. Kadang kan harga naik turun ya. Turun. Nah, yang namanya peternak itu selalu kita mengupgrade diri, perbaiki cara kita beternak. Ketika kita sudah mampu menjadi peternak handal, ya, peternakan kita itu sudah bisa berkembang, ya nggak usah peduli dengan harga yang naik atau turun. Ketika turun, perbanyak aja ternaknya. Iya. Bertahan. Ketika harga bagus, itulah waktunya kita panen.
toh nggak turun terus, ada naik turunnya kan harga itu. Ya, ini ikutin Jadi, pasar ya. nah, itu satu. Terus yang kedua, manfaatkan momentum. Pas hari raya. Kapan harga tinggi, kapan harga, yang jelas itu. Satu, kemampuan kita untuk beternak itu kita tingkatkan. Yang kedua, kuasai pasar. Jadi gimana kita mau untung kalau kita jualnya pas lagi harga turun. Kadang-kadang orang kalau harga turun dijual malahan. Iya, iya, iya. Nah, waktu harga tinggi baru mulai. Terus kapan berhasilnya itu. Jadi intinya kita asah kemampuan kita dalam beternak, terus ulet dan bertahan. Itu aja. Terus ini kan ada penggemukan itu beli bakalan atau dari pembibitan sendiri, Mas? Kita kalau konsep penggemukannya gini, Pak. Semuanya kalau memang kita 3-4 bulan sudah mulai mau jual, ada rencana mau dijual, baru kita gemukan. Gitu. Kalau belum kita 3-4 bulan mau dijual, ya biasa aja kita peliharanya. Jadi nggak terlalu gemuk agar kosnya nggak terlalu tinggi. Karena untuk menggemukan itu biayanya otomatis tinggi, kosnya harus gede. Terus kalau memilih bakalan itu ada syarat-syaratnya nggak, Mas, untuk penggemukan? Apa harus bobotnya sekian atau umurnya sekian atau gimana? Ya intinya pertumbuhan dia bukan dari sapi yang awal pertumbuhannya terhambat atau ya kecentet lah kalau bahasa Jawanya. Iya. Jadi yang sapi yang pertumbuhannya normal. Terus kalau mau yang gede ya rangkanya harus memenuhi syarat, jangan yang tulangannya kecil-kecil kayak itu aja. Kakinya mungkin ya. Itu. Terus kalau untuk jenis sebenarnya semakin murni jenisnya atau semakin sapi simental atau limosin misalnya, itu semakin murni semakin susah sebenarnya kita ngurusnya. Adaptasinya agak susah dan dia butuh nilai perawatan, protein dan lain sebagainya, sumber-sumber nutrisinya itu harus bagus. Kalau enggak juga enggak sesuai nanti dengan harapan perkembangannya. Jadi lebih aman kalau untuk petani kita itu kalau memang belum siap ya sapi-sapi lokal atau cross aja. Jangan sapi yang murni ya. Sudah mendekati darah murni. Oh iya. Itu lebih sulit itu pemeliharaannya. Terus milih bibitnya kayak gitu. Ini Mas, masalah kendala-kendala kalau ada mengenai pakan atau penyakit. Penyakit sebenarnya untuk saat ini kan musim ganti cuaca nih. Iya. Musimnya pancaroba itu kalau untuk sapi biasanya BF atau demam 3 hari. Nah, itu kita tingkatkan antibodinya aja. Pakai ramuan seperti Kuteja kalau yang jamu-jamuan Mas ya. Jamu-jamuan rempah-rempah itu pon-pon itulah. Iya. Nah, itu biasanya ditambah dengan gula untuk energi dia, terus asam, terus kunyit, itu udah bagus tuh. Ketika kita punya sapi terkena BF, biasanya kalau kita kasih seperti itu satu hari ya demam. Yang demam. Demam 3 hari itu. Kalau memang dia nggak sembuh setelah kita kasih itu ya segera panggil tenaga medis atau dokter hewan disuntikin. Tapi yang benar, karena ketika kita lakukan pengobatan dengan benar BF itu ya insya Allah nggak ada masalah. Kalau yang terkenal kemarin apa? Kayak lato-lato ya? Atau apa? Penyakit mulut kuku ya? PMK. Itu gimana itu? Kalau untuk PMK juga udah ada vaksinnya juga, yang penting penanganannya bagus, insya Allah aman, tidak ada masalah. Asal cepat ya ditangani Mas ya. Karena PMK sama lato-lato atau LSD itu sebenarnya penyakit lama. Jadi cara penanganannya itu udah jelas. Kalau untuk ngatasin masalah demam, PMK, LSD itu sebenarnya sudah bukan hal yang susah. Ketika penanganannya dilakukan dengan benar ya insya Allah aman. Terus masalah pemasaran gimana Mas, trik-triknya? Pemasaran enak yang breeding, enak yang anakan breeding. Kalau untuk penggemukan kita harus punya pasar sendiri. Kalau untuk breeding atau untuk persiapan Idul Fitri, kurban itu gampang sih. Iya. Gampang itu. Bakul sudah pada datang sendiri, tinggal nanti ditimbang, kalikan harga timbangannya berapa. Sekarang alhamdulillah bagus harga timbangan. Kalau betina kisaran hampir 40.000. Kalau jantan di atas 50.000 sekarang. Terus mengenai pakan Mas, ada masalah nggak Mas?
Pakan ya pinter-pinternya kita menyiasati. Kalau masih banyak pakan kayak gini ya kita simpen. Kalau musim kemarau ya kita gunakan. Jadi kalau kita punya peternakan misalnya sapi di atas 5 ekor ya minimal kita harus punya gudang pakan. Jadi intinya ketika kita punya kandang yang lebih dari 5 ekor ya harus punya gudang pakan. Intinya seperti itu. Ya, tadi ya demikian Ya. dengan kayaknya udah ahli ini dalam budaya sapi ya. Ini udah dari turunan ya, turun temurun ya. Udah lama berarti. Ini dari Desa Wonokarto, mungkin ada yang mau pesen ya, silahkan ke sini. Ini ada yang besar ini, 1 ton ini untuk korban tuh, sekitar 1 ton. Silahkan ke Desa Wonokarto. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.